sahabat-sahabat tani dimanapun Anda berada. Selamat jumpa lagi bersama Andre Lemoro Channel pada ruang edukasi tani. Saya berharap perjumpaan saya bersama Anda kali ini menjumpai Anda semua dalam keadaan sehat walafiat. Sahabat-sahabat, kali ini kita akan beredukasi bagaimana membuat gudang jagung. Andre Lemoro hadir kali ini dengan sebuah cerita sekaligus juga usaha pembangunan gudang jagung yang kita gunakan dengan konstruksi baja ringan yang didesain dan dirancang serta dibangun oleh Bapak Rano Kause, dibantu oleh Bapak Aryadi. Untuk itu, mari ikuti kegiatan kami kali ini membangun selain gudang jagung yang rangkanya sudah 90% dibuat, juga ada lantai untuk penjemuran, sehingga kita padukan. Setelah jagung itu dipanen, kita jemur dulu. Kita jemur, kemudian dipipil, dan selesai dipipil, kalau kondisinya belum kering, kita akan jemur. Dan tempat penjemuran pun harus disiapkan. Maka kami satukan antara tempat penjemuran yang fondasinya arealnya sedang ditimbun dan akan dilantai, dan gudang untuk penyimpanan jagung yang sudah kering dan tempat untuk kita kegiatan memipil meluru jagung. Ikuti terus kegiatan kami hari ini. Kami akan menunjukkan kepada Anda bagaimana Bapak Rano merancang dan membangun gudang jagung ini dari konstruksi baja ringan. Teman-teman para petani, seperti yang saya utarakan tadi, kali ini kita beredukasi atau belajar bersama bagaimana menyiapkan fasilitas yang baik untuk jagung, sehingga pasca panen tidak menjadi sebuah kesulitan. Kami mengantisipasi penyimpanan jagung, juga penjemuran dengan membuat sebuah tempat yang baik. Ini bagian depan dari areal gudang jagung. Bagian depan ini adalah tempat untuk menjemur jagung setelah dipanen, sehingga sebelum jagung itu dipipil, jagungnya terlebih dahulu dijemur di tempat ini. Tempat penjemuran jagung ini sedang dalam proses pembuatan. Fondasinya sudah dibuat, isi dalamnya sudah ditimbun dengan tanah, bahkan dilapisi dengan pasir. Kita sedang menunggu kalau pasir atau tanahnya sudah padat, maka akan dilantai. Maka sebelum menunggu atau ketika kami sedang menunggu padatnya pasir dan lantai pada bagian penjemuran ini, Bapak Rano dibantu oleh Bapak Aryadi merancang dan membuat gudang tempat penyimpanan, juga sekaligus tempat untuk pipil yang konstruksinya kita menggunakan baja ringan. Kita lihat Bapak Rano dan Bapak Yadi sedang mengebor, dan sedang merancang, bahkan sedang merakit dan memasang kerangka
kerangka baja ringannya. Supaya teman-teman ketahui, areal atau tempat untuk penjemuran ini tidak kita lengkapi dengan rumah, tetapi hanya akan kita lengkapi dengan fasilitas kerangka-kerangka sebagai dudukan untuk terpal, sehingga ketika hujan, jagung yang sedang dijemur itu bisa diamankan, ditutup dengan terpal. Ini ukuran untuk tempat penjemuran ini, kami memilih ukuran 8 untuk lebar dan 14 untuk panjangnya. Jadi ukurannya 8 kali 14. Sedangkan untuk induk rumah atau bangunan rumah, tempat memipil dan juga tempat menyimpan jagung yang sudah kering, kita buat dengan rumahnya supaya aman dari hujan atau embun. Ukuran induk rumah dari gudang jagung ini adalah 8 kali 10. Ini kita lihat tampak depan dari rumah gudang jagung yang sedang dibangun. Sisi atau bagian yang sedang diperlihatkan oleh kami adalah sisi bagian barat dari rumah gudang jagung ini. Kita memilih kerangka gudang jagung ini dari baja ringan. Pertimbangannya adalah lebih praktis, lebih tahan lama, karena dia kerangka baja ringannya tidak mudah tergerus oleh karat. Memang kerjanya agak rumit, tetapi hasilnya lebih memuaskan dan lebih awet dan tahan lama. Teman-teman juga bisa melihat bagaimana rancangan tiang dari gudang jagung ini. Tiang pinggir luar itu semuanya didobelin baja ringannya. Sedangkan satu tiang induk dalam bagian tengah ini tiang induk bagian dalam tengah ini malah dibuat lebih kokoh dengan 2 kali lipat gandengan dari tiang bagian luar.
Nah, kita lihat Bapak Rano dan Bapak Yadi sedang memotong lalu membentuk kanal untuk kerangka kuda-kuda dari bangunan gudang jagung ini. Selamat siang. Bapak Rano sudah menyapa Anda dengan sapaan persahabatan. Ini bagian yang kami perlihatkan sekarang ini adalah bagian sisi timur dari rumah gudang jagung ini. Kita lihat Bapak berdua, Bapak Rano dan Bapak Yadi sedang merakit kuda-kuda bagian luar. Wah, peralatan Bapak Rano cukup lengkap dan semua ada di pinggang beliau. Bornya dia memasukkan ke dalam dalam sarungnya, dan sarung itu kelihatan dibuat dari tempat minum ayam. Memang beliau sangat kreatif. Lalu di kantongnya teman-teman bisa melihat ada tang, ada pemukul, ada meter. Ternyata kalau menjadi tukang bajaringan banyak peralatan yang harus dibawa. Ada colokan listrik, ada terminal, semua disiapkan sehingga sekali beliau naik, beliau tidak turun lagi. Pekerjaan yang dikerjakan itu langsung ada peralatannya. Minum dulu guys. Ya, Bapak mau istirahat dulu. Dan teman-teman, gudang yang sedang kita siapkan ini akan kita gunakan untuk menyimpan jagung yang ada di depan gudang ini. Teman-teman bisa melihat itu area jagung pakan ayam yang tidak lama lagi akan dipanen, lalu dipipil dan disimpan dalam gudang serta dijemur di penjemuran yang sedang disiapkan oleh Bapak Rano ini. Ini Bapak Yadi, warga Cambai yang saat ini sedang bergabung bersama kami di Desa Air Masuk Timur. Area tempat jagung, tempat kami menanam jagung ini secara administratif itu masuk wilayah Desa Air Masuk Timur, Kecamatan Pangkalan Baru, Kabupaten Bangka Tengah. Bapak Yadi dikomandani oleh Bapak Rano Kausel. Ini beliau baru turun dari atap bangunan gudang dan sedang bersiap-siap untuk pulang karena sudah waktunya untuk istirahat kerja. Sahabat-sahabat semua, terima kasih banyak atas kebersamaan kita kali ini. Inilah Bapak Rano Kausel, dari warna kulit dan dari postur, bahkan dari ekspresi tertawanya ini sudah khas. Ini orang timur. Juga termasuk Andre Lemor Channel juga asalnya dari timur. Dan kita mencoba membangun bersama, berkembang bersama dengan jagung pakan ayam. Bapak Rano mungkin bisa berkisah sedikit bagaimana pengalaman membuat ini. Apakah awalnya memang tukang bangunan untuk bajaringan atau
memang baru mulai belajar melengkapi, karena saya dengar Bapak Rano ini SMK jurusan bangunan. Iya, benar. Hanya apakah bangunan itu sudah termasuk bajaringan atau belum? Waktu awal masih tamatan sekolah itu memang belum ada bajaringannya. Bajaringan ini datang setelah saya tamat sekolah. Tapi seiringnya waktu saya belajar dengan teman-teman, di mana ada proyek, saya ambil ilmunya. Semakin ke depan saya pengen berdiri sendiri. Ujung-ujungnya, puji Tuhan, saya bisa memegang bajaringan sendiri. Terima kasih. Wah, rupanya pengalaman untuk membangun rumah atau gedung yang konstruksinya dari bajaringan itu untuk Bapak Rano merupakan pengalaman yang baru. Beliau luar biasa, bisa autodidak, belajar sendiri, menimba ilmu sendiri, dan sekarang bisa mandiri, berdiri di kaki sendiri untuk membuat bangunan yang konstruksinya dari bajaringan. Terima kasih banyak teman-teman semua. Apabila Anda melihat pengalaman ini dan ada yang mau diberi masukan, silakan memberi masukan. Dan apabila Anda sudah puas, senang, silakan Anda memberi like, lalu jangan lupa subscribe, bahwa Anda mendukung, dan Anda bantu-bantu untuk berbagi sehingga pengalaman ini menjadi kekayaan kita bersama. Terima kasih banyak dan sampai jumpa lagi. Salam sukses, salam Pak Tani. Mantap. Mantap.